Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap. Halo sahabat-sahabat semua yang di rumah, kita lagi ngobras ya. Kita punya hashtag namanya ngobras. Saya pikir itu ngobras tuh yang itu jahit ya. Ngobras ya. Pakaian ya. Ini ngobrol asik. Ngobrol asik. Ya. Dia seorang penyanyi yang luar biasa dipakai Tuhan. Albumnya, lagu-lagunya booming ya, memberkati banyak orang. Dan hari ini kita mau tanya langsung nih, waktu buat lagu itu abang tulis aja, lagi kesepian nih, tulis lirik, terus cari notasinya, ya kan? Biasanya penulis lagu kan begitu tuh, kebanyakan tuh, atau lagi iseng-iseng gitu, atau gimana sih Pak proses pembuatan lagu? Beberapa lagu yang saya tulis tuh terinspirasi dari proses atau perjalanan itu. Jadi ada pengalamannya, ada ceritanya. Gitu. Tentunya masa-masa yang waktu itu yang saya lewatin itu masa-masa yang buat saya masa yang sulit. Dan disitulah muncullah lagu itu. Pernah sulit juga? Oh, semua pasti alami masa. Iya. Justru masa-masa yang sulit itu, nah di situ banyak hal yang Tuhan buat. Ya. Banyak Tuhan bicara ya. Iya. Jangan ini ya. Jadi artinya kita waktu melewati kesulitan harus tetap ini ya, setia juga ya. Oh iya, harus setia. Jadi teman-teman di rumah ini nilai positifnya bagus banget nih. Betul. Jangan langsung menyerah nih kalau ada masalah nih, mau lari. Sabar aja, Bang Elvis saja yang udah begini masih pernah sulit juga ya. Dekat dengan Tuhan, melayani udah mungkin sekarang umur udah pelayanan emang ya? Ya Kurang lebih. Artinya ini baru berapa tahun pelayanan mau mundur. Iya. Oke, itu tadi tentang lagu ya. Lagu Bang Elvis sangat memberkati kita ya. Jadi ternyata itu lagu-lagu yang lahir dari pergumulan, dari perjalanan hidup, dan mungkin sebagian dari kita juga mengalami hal itu ya. Oleh sebab itu ya puji Tuhan ya, jadi kita nggak harus mengalami yang berat-berat seperti Bang Elvis. Kita udah duluan diberkati dengan kesaksian hidupnya gitu ya kan. Jadi salah satu pelajaran hidup yang paling penting. Nah ini terus kita mau bahas nih masalah tim nih. Kalau berbicara tim itu kan harus ada kedewasaan. Bukan hanya kita jago dalam hal skill. Nah banyak tim itu nggak jadi apa-apa karena mungkin nggak bisa satu dengan yang lain bisa saling menerima kekurangan. Nah ini di Sudirman Worship sendiri gimana Bang cara untuk mendapatkan soul-nya ya, satu dengan yang lain tuh sudah bisa menerima satu dengan yang lain. Apakah ada yang koordinir atau semuanya berjalan ya mengalir lah? Tentunya kalau kita bicara soal Sudirman itu perjalanan yang panjang karena gereja Sudirman itu sendiri kalau boleh saya bilang 25 tahun ini mau masuk 25 tahun. Jadi lewat proses yang panjang dan bongkar pasang tim praise and worship, ada yang datang, ada yang pergi seperti itu. Tapi dalam perjalanan saya melihat memang semua kembali ke masing-masing bagaimana kita mau dewasa dalam menanggapi sebuah dinamika atau proses. Pasti ada kalau dalam dalam tim itu pasti ada sisi kekurangannya gitu ya, salah satu dari kita, tapi bagaimana kita dapat menyikapinya begitu dan melihat bukan dari sisi kepentingan kita personal, tapi ini soal kepentingan secara pelayanan, kepentingan Tuhan, kepentingan bersama-sama. Kita bisa bangun satu tim yang solid, yang kuat, dan tentunya pasti akan menjadi berkat. Dan sampai hari ini tetap ada proses. Tapi memang semakin sulit prosesnya di dalam sebuah tim, semakin bagus kali hasilnya. Seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Iya. Jadi kita belajar bahwa proses itu ada sebuah quote bilang
proses itu tidak mengkhianati hasil gitu. Betul. Jadi ada proses, ada hasil. Ada hasil. Kalau di bahasa Alkitabiahnya itu tidak ada kemuliaan tanpa mahkota duri. Gitu. Yes. Wow, itu luar biasa. Ya. Pasti ngalamin ya, Bang? Betul, ngalamin. Ada- Semua ngalamin, semua akan ngalamin. Nah, terus di dalam setiap gesekan nih, pastilah di dalam sebuah tim pasti ada gesekan. Yang lebih baiknya gimana sih nyelesainnya? Saya pikir tentunya bisa bicara secara pribadi. Itu yang namanya katakan saya mungkin kurang begitu bisa menerima dari teman saya tinggal mungkin saya bisa datang bicara pribadi. Boleh nggak jangan kayak gini. Yeah. Nah, cara penyampaian itu juga sangat ditentukan. Yeah. Jadi saya pikir karena sudah kita saling kenal ya kita sudah bisa memahami lah. Betul. Kita harus saling mengerti seperti itu. Kalau di Sudirman Worship yang sekarang ini, Bang, Iya. yang tim Abang ini ya, ini udah berapa tahun berjalan, Bang? Yang sekarang? Tim Sudirman Worship yang sekarang ini sudah cukup lama sebenarnya. Cukup lama ya. Cuman memang yang kita mulai masuk ke dunia industri ya, YouTube gitu, album ya segala buat segala macam proses album itu ya memang kata 1,5 tahun. Masih baru ya. 1,5 tahun. Iya. Ya, tapi tim-tim ini juga memang tim yang sudah lama terlibat di dalam pelayanan begitu. Oh, masih baru untuk di YouTube ya, lagu-lagu ini dipromoin ya. Ya betul. Saya lihat kemarin lagu, kalau saya nggak salah ya, Percaya Bukan Karena Melihat atau Selalu Bersyukur itu tembus 1 million viewers ya. Ya, betul. Itu puji Tuhan ya, baru 1,5 tahun ya. Ya. Itu sebuah pencapaian yang hebat menurut saya. Yang itu nggak mungkin kalau kita ini nggak beranjak dari setia dari hal-hal kecil ya, Bang ya. Betul. Artinya gesekan itu pun hal-hal kecil yang Tuhan kasih supaya waktu udah gede nanti ini udah siap. Sudah Nah, siap. jadi nggak terlalu susah lagi. Nah, kalau ini kan yang nonton nih, ini pasti nih orang-orang di seluruh Indonesia nih, Bang. Ya. Bukan mungkin di luar negeri sana nih. Kalau mereka mau undang Bang Elvis itu pribadi atau Sudirman Worship-nya itu? Bisa biasanya kalau ada juga memang undang saya pribadi, tapi karena saya bisa pengen teman-teman Sudirman juga ya ikut bisa disertakan. Ada juga memang undangan yang sifatnya boleh nggak Sudirman Worship pelayanan di gereja kami, dengan sangat terbuka. Kami juga pengen juga sering-sering bisa memberkati banyak orang langsung ya. Puji Tuhan ya, ini luar biasa nih. Mungkin Abang mau tambahin Ya, terjadinya proses dan terjadinya satu dengan yang lain bisa mencari solusi yang terbaik, tetapi tidak harus jadi pindah gereja, pindah pelayanan. Nah, ini untuk WL nih supaya tetap bertahan di dalam posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan, Bang? Saya pikir kalau untuk katakanlah setiap teguran atau masukan memang kita perlu terima itu untuk masukan evaluasi buat kita bisa tentunya untuk kedepannya jauh lebih baik. Karena nggak semua masukan itu ya mungkin cara penyampaiannya nggak baik pun mungkin itu ada sesuatu yang kita bisa ambil itu untuk kita bisa mengembangkan kita punya kapasitas kita seperti itu. Dan kita bicara soal pelayanan, kita nggak bisa berhenti belajar terus mengembangkan diri. Betul. Saya pikir seperti itu sih. Iya. Dan jangan sampai nggak puas, nggak terima, gitu ya, katakan nggak terima ditegur, lalu pindah ke gereja A, di gereja A juga melakukan hal yang sama sampai juga ke gereja A. Saya pikir mungkin kalau itu belum selesai prosesnya dia pindah, itu juga akan mengalami hal yang sama. Jadi artinya selesaikan dulu ya masalah itu. Bang Yesus pernah dimarahin nggak? Sejauh ini kalau dimarahin sih kayaknya enggak sih. Tapi kalau bicara dari sisi teguran, ya masukan tentu ada. Saya pikir semua orang yang besar pun ngalamin ya. Jadi itu ya. Bang Elvis aja masih ada teguran. Masih ada ya, bukan teguran mungkin ya, tapi himbauan gitu atau evaluasi semacam evaluasi. Jadi teman-teman yang worship leader, kita sama-sama worship leader,
Artinya begini, setiap perkataan Bang Elpis yang saya tangkap tadi itu maksudnya itu hadapin proses itu supaya nanti kedepannya kita semakin dimurnikan ya. Mungkin begini Bang, apakah motivasi saya atau WL yang lain salah? Bisa juga kan salah motivasi supaya diakuin di gereja A, diakuin di gereja B. Nah, saya rasa sih mungkin kalau sudah ada motivasi yang tanda kutip ya, itu berarti artinya kita harus berbenah diri dulu ya kan. Nah, oke nih, pertanyaan berikutnya nih, pernah ada orang yang tanya ke saya, dia bilang begini, Bang, bagaimana sih menjadi seorang WL yang baik? Nah, ini kan menurut WL yang baik ini kan cara pandangnya kan beda-beda nih, ya kan? Ada yang harus latihan vokal, ada yang dari latihan artikulasi, ada yang dari latihan keintiman dengan Tuhan. Ya itu termasuk latihan juga, keintiman dengan Tuhan. Iya kan? Kalau saya bilang begini, kalau berbicara supaya kita itu bisa menjadi WL yang baik, ya saya bilang ya saya harus sekolah, iya kan? Ya harus sekolah dong, karena kan bidangnya harus sekolah. Nah setidaknya gini, dua kali. Setidaknya begini, kita itu harus mengikuti training, benar gak sih? Betul. Iya kan? Contohnya nih di gereja teman-teman ini ada training, contohnya ngundang Sudirman Worship mengadakan training praise and worship, ya coba ikut. Supaya kenapa? Supaya kita belajar sama-sama, supaya setiap ada hal-hal yang baru mungkin itu yang jadi apa ya namanya ya, jadi membuat kita semakin tahu nih kekurangan kita. Nah, kalau menurut Bang Elpis ini, pandangan seperti ini menjadi WL yang baik kira-kira bagaimana Bang? Ya pastinya kita punya bangun persekutuan kita dengan Tuhan, itu hal yang pertama. Hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kan itu dasar utamanya. Dan yang kedua, dari sisi kapasitas kita, skill kita, kita harus terus asah, dan hanya bisa dilakukan dengan belajar. Kalau pemusik dia katakanlah Bambang main keyboard ya, pastinya dia harus belajar, gitu kan. Kalau saya mungkin saya nyanyi ya, saya mesti banyak dengar lagu, saya mesti mungkin juga saya mesti belajar tingkatkan kualitas vokal saya. Seperti itu. Yang pasti nggak berhenti belajar ya. Nggak berhenti belajar. Standar kita sebagai worship leader yang terlibat di dalam pelayanan doa, pujian dan penyembahan, ada nggak sih standarnya? Ya pastinya dia bisa bernyanyi dengan baik ya. Secara teknis udah oke ya. Teknis harus standar itu harus dia penuhi. Standarnya itu secara teknis itu harus bisa nyanyi ya. Harus bisa nyanyi. Udah nggak ada fals gitu. Tentu itu yang pertama. Kedua, dia nggak mungkin juga deptone, artinya nggak boleh deptone itu kalau katakan dibunyikan A gitu ya, dia bass itu saya pikir perlu menjadi salah satu kriteria. Ada juga WL gitu. Oh iya, banyak kriteria. Ada juga WL gitu. Oh iya, banyak. Satu kali nih, saya lagi pelayanan nih. Saya main-main lah instrumen kecil. Saya udah siapkan D nih. D. Gitu nyanyi. Suaranya di bass. Oh. Mungkin itu dua bagian bass. Dia harus tahu nadanya apa gitu. Ya, musikalitasnya juga pasti. Itu bahaya loh, Bang. Betul. Karena waktu misalnya nada D, dia nyanyinya di mana? Kita pemusik kelabakan loh. Apalagi yang bukan perfect pitch ya. Ini nada apa nih? Nyari. Itu saya dapat bass, pemain bassnya dapatnya F. Kacau di Babel ya. Kita beliau ya. Orang bilang begini, kan Tuhan lihat hati Pak katanya. Itu gimana itu? Padahal suaranya false gitu. Saya pikir dia pengen jadi WL. Itu gimana? Nggak bisa juga itu dijadikan sebagai dalil. Artinya kita mesti tahu kapasitas kita di mana, tempat kita di mana, talenta kita di mana. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan diri. Nah itu mungkin berlaku
katakanlah untuk pribadi kita dengan Tuhan, Betul. doa, Betul. gitu ya, keluarga, gitu Ya. ya. Tapi kalau udah sifatnya pelayanan Ya, umum ya, ya. yang seperti itu, saya pikir kalau mungkin bahasa yang agak sedikit menyohok begitu, mesti tahu diri. diri. Tahu kapasitas. Tahu ya. kapasitas. Iya, iya. Jadi memang kadang ya karena memang tidak tahu bidangnya, dilihat orang wah bagus Kayaknya nih, keren ya jadi kayak WL Bang gitu. Elvis nih, Keren Sudirman ya. Worship, dia pengen nyanyi, dia pengen juga pimpin pujian gitu. Jadi akhirnya bukannya orang memuji dia gitu, maksudnya orang senang dengan dia, malah orang berdosa dengan suaranya. Kan bisa jadi kan begitu, Bang. Iya kan? Orang terganggu lah, nggak berdosa, terganggu. Terganggu ya. Terganggu pendengarannya ya. Tapi kan kalau Tapi terganggu- kalau soal penyembahan itu kan soal pribadi kita dengan Pribadi Tuhan. dengan Jadi Tuhan. musik, Ya. suara itu tidak mengganggu. Ya, Gitu. jadi teman-teman worship leader ya, sekapasitas Bang Elvis aja masih tadi itu udah masih mengalami proses, masih ada pemberitahuan ataupun himbauan ataupun seperti teguran dari gembala, dan sampai sekarang pun mengembangkan kapasitasnya. Jadi memang untuk standar WL siapapun kita, dan itu harus ada bagian kita supaya itu bagian kita belajar supaya standar itu minimal bisa nyanyi. Nah, kalau orang minimal bisa nyanyi, dulu saya masih ingat Bang, ada orang berkata seperti ini, minimal waktu kamu nyanyi, orang bisa menikmati setiap lirik yang kamu nyanyikan. Betul. Minimal. Jadi standarnya minimal gini. Jangan orang waktu kita nyanyi orang jadi terganggu telinganya. Ya, jadi teman-teman ini masukan dari salah satu Sudirman Worship ya, ataupun personil ya, bisa kalau di band itu ya, kalau di sebuah grup band itu ya seperti band rohani mungkin ya Bang ya. Memang band. Ya, band rohani. Jadi ini himbauan buat kita semua teman-teman worship leader. Selama jadi worship leader ini, Ya. kira-kira apa pengalaman Bang Elvis di saat di lapangan? Pengalaman contohnya seperti ini, saat di lapangan itu artinya di saat mulai pelayanan. Kan tentu ada persiapan, ada prosesnya, atau mungkin ya ibaratkan kita masih manusia nih teman-teman. Lagu sudah dikasih tapi nggak diulik. Pernah nggak naik tanduk begitu? Saya pikir semua kasih lewat ini. Dengar nih teman-teman nih. Ya, saya pikir yang bertobat bukan hanya pemusik, Iya. worship leaders pun Oh, harus iya, bertobat. worship Kenapa? leader. Katakanlah, karena ini pengalaman saya. Ini sekaligus pengakuan dosa. Iya. Jadi lagu saya sudah kasih begitu, tapi pas di hari H mungkin satu lagu yang saya nyanyikan atau dua lagu, katakanlah seperti itu ya. Jadi apa namanya, kadang itu memang kalau kita bicara dari sisi spontanitas gitu ya, itu mungkin bisa berlaku kepada tim yang mungkin sudah lama katakan seperti di Sudirman Worship. Jadi mereka sudah tahu. Ya, Gitu. betul. Kita tahu bahwa worship leaders tahu bahwa teman-teman pemusik ini tahu, udah oke. bahkan lagu-lagu yang akan kita bawakan. Gitu. Demikian juga yang sama. Ya. Tapi itu tidak berlaku buat kita, nggak bisa katakan kita baru ketemu dengan satu tim yang baru, Ya. begitu, lalu kita Misalnya diundang lah gitu ya. diundang seperti itu, Langsung dirubah song gitu. list yang sudah kita kasih begitu, lalu tiba-tiba di Prakteknya. lapangan kita katakanlah apa namanya, manuver lah ya, improvisasi. Tapi saya pikir kasihan. Iya, sama aja. Iya, jadi ini teman-teman, saya juga pernah mendengar ya. Dia sudah ngulik lagu nih Bang, pemain drum nih, udah ngulik lagu. Ternyata tim yang lain nggak ngulik, ataupun mungkin nggak bisa sampai detail lagu ini. Nah, tiba-tiba harus mau nggak mau WL harus putuskan ini, ganti lagu. Sedangkan ini pemain drum udah sampai semalam-malaman, mungkin doa semalaman, udah sampai doa puasa dia supaya dia bisa ngikutin. Apalagi lagu zaman-zaman dulu kan agak ribet Bang, ngikutin syncupnya, up downnya itu seperti apa. Apalagi lagu jangkau anak muda dulu ya kan,
jangkau anak muda teman-teman dulu band salah satu terkenal juga. Nah, itu kan susah-susah lagunya. Nah sampai dia curhat, tapi nggak apa-apa, saya bangga bisa ngulik lagu ini katanya. Itu gimana itu Pak? Coba dulu gimana itu? Tapi enak juga jadi WL ya. Shock terapi pemusik. Kasih lagu sulit-sulit gitu kan, ngulik seharian sampai di pelayanan besok lagunya bukan itu. Saya pikir sisi positifnya karena kita persiapan, kita berlatih, kita pasti ada apa namanya meningkatkan kita punya kemampuan. Gitu. Betul. Tapi kalau memang ternyata di ngalamin pengalaman yang sama yang seperti yang kamu ngomong tadi, pelayanan itu kan kita mesti apa namanya lebih bisa fleksibel, fleksibel dan bisa dibicarakan. Betul. Toh katakanlah sampai memang nggak dimainkan pun nggak masalah gitu. Tapi bukan berarti kedepannya juga itu akan terulang lagi. Artinya dari sisi teman-teman pemusik yang mungkin nggak ngulik ya perlu ini juga perlu ngulik dong, perlu mempersiapkan jauh lebih baik. Gitu. Iya betul. Saya mau tambahkan ini bagus banget ya materi ini. Biasanya ada juga WL begitu ngasih lagu ke kita nih. Saya secara pribadi mau lagu itu dibawakan atau enggak, yang penting saya latihan. Itu kan nambah perbendaharaan lagu saya juga. Betul. Misalnya minggu ini nggak dibawa, bisa jadi minggu depannya dibawa, saya udah siap. Jadi nggak selalu itu kesalahan di WL. Bisa jadi itu cara untuk kita, mungkin kalau nggak dikasih lagu itu kita nggak akan ngulik. Ini jujur aja ya, kalau saya secara pribadi kadang-kadang kita kalau misalnya lagu baru pemusik kan aduh lagu baru, lagunya lo banyak ya, ngapain sih lagu-lagu baru gitu. Nah jadi dengan adanya ini kita bisa belajar lagi nih. Jadi jangan ngerasa bahwa itu wah di WL-nya kayak gitu nih, tiap minggu begini nih, enggak. Jadi justru sebenarnya itu menambah, jadi dia dorong kita untuk belajar. Itu sih dari saya sih begitu.